Terrible, man. Terrible. Hancur. Same mistake, different days. Itu inti dari tanggapan gue soal pertandingan City versus Lyon tadi malam. Oke, gue udah duga dari awal pasti kalian akan nanya ke gue, gimana bang City kalah sama Lyon, gimana bang City semalam, lu nonton nggak bang, bla 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 bla. Gue akan jawab di video ini sekaligus gue gabungin sama pembahasan gue soal semifinal Europa League nanti ya, antara MU lawan Sevilla sama satu lagi Shakhtar Donetsk lawan Inter Milan. Tapi gue coba sekarang ngenanggepin pertandingan antara City sama Lyon. Satu hal yang gue bilang di prediksi gue sebelumnya, yang gue di video yang ini gue ngeprediksi soal Munchen Barca sama City lawan Lyon, gue bilang bahwa dibanding tahun lalu ya, ketika gue bikin prediksi Man City ketimbang tahun ini, jujur gue dalam hati punya banyak banget keraguan akan apakah tim ini bisa menang atau enggak gitu. Setiap gue bikin prediksi itu gue nggak mikirin menang dengan skor berapa, apakah skornya tepat atau enggak. Tapi ketika gue nonton, yang di pikiran gue itu adalah apakah tim gue ini bermain dengan cara bermain yang benar dan bahkan endingnya bisa menang. Itu yang gue pikirkan. Gue nggak peduli mau prediksi gue salah kayak prediksi gue benar kayak, I don't give a shit. Gue ngelakuin ini cuma buat hiburan karena gue seneng ngomongin bola. Ya udah, gue pasang kamera, gue upload ke YouTube, selesai gitu. Tapi kalau ngeliat pertandingan semalam, dan ini nyata di musim ini, gue tuh nggak bisa serta-merta bilang bahwa City sangat-sangat superior sehingga setiap tim manapun bisa mereka kalahin. Enggak. Khususnya di musim ini, karena ya kalau lu mungkin fans City sama kayak gue ngikutin bener-bener perjalanan City beberapa tahun belakangan, terutama pada saat dilatih sama Pep ya. Kalau gue kan ngikutin dari 2010 sama Mancini, Pellegrini, sama Pep. Dengan segitu banyak biaya yang udah dia habiskan, kalau misalkan kita cuma puas dengan piala-piala lokal, piala Premier League, piala FA, piala Liga Inggris, lu ngapain nge-hire Guardiola? Gue udah beribu-ribu kali ngomong begini. Lu ambil pelatih yang jauh lebih murah aja gitu. Asal beli pemain yang benar, pasti juara IPL. Pasti. Kenapa mereka pasang Pep? Karena untuk satu alasan, yaitu trofi Liga Champions. Itu ambisi klub gitu. Kita udah nggak bisa debatin itu. Itu udah ambisi klub. Dan sekarang kita terhenti sama tim yang menurut gua, lu boleh debat lah Lyon. Dia punya sejarah juga sih di Liga Champions. Kalau nggak salah 2 kali masuk semifinal kalau nggak salah. Cuman kalau kita lihat dari liga mereka, ini luar biasa loh, di semifinal Liga Champions 2 klub Prancis masuk, PSG sama Lyon. Lyon terutama yang sangat-sangat tidak diunggulkan, menyingkirkan Juventus, dan dia nyingkirin City dengan pendekatan sepak bola yang menurut gue simple. Lyon ini fokus sama apa yang mereka bisa lakuin, yaitu bertahan. Pertahanan mereka bagus gitu. Mereka gak mungkin di kepala mereka mikir bahwa kita bisa nandingin lini tengah City, kita bisa nandingin lini depan. Enggak. Mereka melakukan permainan sepak bola yang sangat-sangat simple, yaitu menjaga gawang kebobolan bagaimanapun caranya, setelah itu melancarkan counter attack sehingga bisa menghukum lawan. Karena kita tahu teknisnya City itu bermain dengan high defensive line, alias garis pertahanan yang sangat tinggi. Lu boleh lihat di gol kedua, itu Eric Garcia aja yang tadinya berada di belakang garis tengah, dia sampai maju loh. Jadi di belakang tuh tinggal Ederson doang. Terus ketika City hilang bola, direbut, Lyon counter, abis. Langsung di sosmed banyak debat. Tapi itu harusnya foul duluan ke Aymeric Laporte. Ya, kalau lu nanya gue pendapat gue pribadi, itu foul. Jelas foul. Tapi apakah gue protes atau mendebatkan atau menyayangkan hal itu? Nggak terlalu juga. Kenapa? Lu bisa lihat peluangnya lah. City punya berapa peluang sebelum gol kedua Lyon terjadi? Berapa banyak peluang yang mereka dapetin, termasuk peluangnya Raheem Sterling di depan gawang yang bisa melambung tinggi ke bulan, kayak penaltinya Ramos dulu. Kita bisa ngekritik itu juga. Tapi kalau kita lihat peluang-peluang yang lain, pemain-pemain ini kemana aja? Kita juga bisa mikir, defense-nya Lyon bagaimana performanya? Jadi menurut gue rada nggak fair kalau misalnya kita cuma nyalain satu sisi. Gue ngaku memang City musim ini hancur, terutama di defense. Lu bisa lihat lah cara mereka defense, hancur. Teknisnya gini deh, singkatnya gini deh. Kalau gue jadi pelatih Lyon, Rudy Garcia atau para pemain Lyon, gue akan menuju pertandingan ini dengan punya keyakinan di Premier League Norwich aja, tim yang terdegradasi bisa ngalahin City. Bournemouth, tim yang terdegradasi bisa bikin repot City di Etihad. Wolves bisa ngalahin City 2 kali, tandang maupun kandang.
Coba pikir. Apakah Lyon juga bisa? Pasti mereka juga bisa. Dan menurut gue mentalitas itu yang ada di pertandingan tadi. Kalau lu ngomongin peluang, banyak banget City punya peluang. Tapi soal defense kacau. Dan menurut gue kayaknya orang-orang atau penonton harus berubah pola pikirnya. Udah harus mikir bahwa sepak bola itu nggak melulu soal penyerang. Tapi lu harus pikir bagaimana caranya bikin pertahanan yang baik. Karena udah ada contohnya Liverpool. Klopp sadar lini depan mereka tuh akan gampang diselesaikan masalahnya. Tapi lini belakang, makanya dia beli Alisson terutama sama Van Dijk. Ramos juga di Real Madrid. Kenapa dia begitu sangat-sangat kayak jadi rohnya setelah CR gitu? Karena dia punya karakter. Barcelona dengan Puyolnya. Karena dia punya karakter. Bukan cuma soal defense dan teknis segala macam, enggak, tapi karakter dalam sebuah tim itu yang nggak ada di tim City sekarang. Setelah ditinggali Vincent Kompany. Fernandinho nggak se-vokal itu. Siapa lagi kapten yang penerusnya? David Silva nggak punya. Kun Aguero apalagi. Jadi menurut gue di musim depan Guardiola dan manajemen kayaknya Guardiola sih harus temuin pemain yang bukan cuma punya teknis bagus, tapi karakter itu loh, karakter permainan di lapangan yang mereka nggak punya. Dia harus orbitkan another Vincent Kompany. Baru menurut gue City bisa naik level. Kayaknya sih, itu menurut gue ya, sejauh yang gue lihat. Kok khusus untuk pertandingan semalam, gue terima sih hasilnya. Karena emang, ya itulah sepak bola gitu. Dan Guardiola kan juga kalahnya dengan tipe-tipe permainan kayak gini. Pada saat di Barca kalah sama Mourinho juga gara-gara begini. Pas di Munchen kalah sama City Pellegrini juga gara-gara ini, 3-2 di comeback kan. Jadi menurut gue udah nggak ada yang terkejut. Gue sih terima juga karena diprediksi juga gue nggak jumawa bilang City akan menghajar Lyon. Karena kalau dengan performa kayak gini dan lu ketemu Munchen, gue berani jamin kita bakal dibantai juga sih. Gue yakin sih, gue yakin banget, gue yakin sekali, yakin ya. Jadi oke, itu aja tanggapan gue soal City Lyon. Selamat buat Lyon dan sampai jumpa ketemu Munchen ya. Good luck for you guys. Dan sekarang gue akan ngomongin Europa League semifinal. Ini juga seru juga nih. MU sama Sevilla, terus juga ada Inter sama Shakhtar Donetsk. Jujur gue nggak terlalu ngikutin banyak banget soal Europa League. Cuma yang gue paham selama ini adalah Sevilla ini kan ibaratnya kayak Arsenal Piala FA, tau gak lo? Sevilla ini kan rajanya Piala Europa. Europa League tuh udah rumahnya Sevilla banget lah. 3 musim beruntun, 14, 15, 16 jadi juara. Udah 5 kali mereka juara ini. Dan dengan pengalaman yang dipunya para pemain ini, sebenarnya kalau lihat di atas kertas, kalau kita hitung one by one dibandingin sama MU, lebih mentereng MU sebenarnya. Cuman kalau kita dari secara kolektivitas dan juga pelatih yang dipunya, Dylan Lopetegui, ini juga nggak bisa dianggap remeh. Karena ya ada banyak alasan kenapa Sevilla bisa sampai semifinal kayak gitu. Dan kalau gue lihat pertandingan mereka lawan Wolves, sangat-sangat layak mereka di semifinal. Karena kemarin Wolves udah salah taktik dari awal kalau gue bilang. Cuma kalau untuk prediksi keseluruhan, gue cuma pengen bilang as a fans netral, gue bukan fans mana-mana di sini, gue cuma bilang bahwa gue pengen banget MU ketemu Inter di semifinal. Kenapa? Gue pengen ada drama. Lukaku, Ashley Young akan bertemu lagi dengan Manchester United. Gue jamin lu juga pada bakalan setuju. Dan gue jamin juga ini akan mengundang banyaknya viewers buat UEFA sendiri gitu kan. Kalau misalnya MU ketemu sama Inter gitu kan. Dan kalau untuk prediksi ya gue nggak tahu skornya berapa banyak. Cuma kalau gue bilang ya, kalau boleh tebak-tebak buah manggis ya gue dukung MU 2-1 lah atas Sevilla gitu kan. Ya gue pengen ada yang baru aja lah. Enggak, bukan cuma hal yang baru doang. Gue pengen ada drama sih. Drama antara MU, beberapa pemain MU bekas itu yang sekarang di Inter, Lukaku, Ashley yang ketemu lagi sama MU gitu kan. Seru aja gitu ngeliatnya. Kalau untuk Shakhtar Inter ya 3-2 lah ya. Shakhtar Donetsk juga nggak bisa dianggap remeh karena klub ini juga ini kalau gue bilang klub Ukraina rasa Brazil ya. Karena ini klub Ukraina tapi isinya pemain Brazil banyak banget gitu kan. Bahkan 11 pemain kalau kita mau lihat dari squad mereka yang mereka punya. Jadi so far itu aja sih untuk video kali ini. Kasih tahu gua apa tanggapan lu khususnya fan City ya dengan pertandingan semalam kalau lu nonton. Dan mungkin juga dengan Europa League, prediksi lu kayak apa, lu pengen siapa-siapa aja yang lolos dan drama-drama kayak apa, tulis di kolom komentar. Seperti biasa gue pengen diskusi, pengen tahu nih pandangan lu semua. Dan jangan lupa gue mau kasih tahu lu, gue punya Instagram @McAllister. Kalau lu suka lu boleh follow. Dan gue juga punya podcast ngomongin soal relationship dan akan gue share juga di YouTube ini. Karena kadang versi Spotify sama versi YouTube-nya beda. Jadi udah itu aja, thank you buat lu yang nonton. Thank you juga yang udah subscribe, udah nyalain tombol lonceng.
Thank you banget udah dukung gue terus. Pesen gue, kita hidup cuma sekali, jadi seneng-seneng aja, yang positif aja, jaga kesehatan. Kita masih dalam masa pandemi, jadi gue pamit, bye bye.